Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun hujan cukup lebat di waktu asar ini, kita mampu meninggalkan tempat duduk kita untuk memenuhi panggilan azan guna melaksanakan sholat zuhur sholat asar di awal waktu. Sekali lagi, alhamdulillah, walaupun hujannya cukup lebat, kita mampu melawan nafsu kita untuk melawan hujan yang begitu lebat, dan kita tetap bisa memenuhi panggilan Allah melalui azan sholat asar, hingga kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di awal waktu ini. Dan mudah-mudahan janji-janji Rasulullah yang sudah kita bahas kemarin betul-betul terpatrikan dan tercurahkan buat kita semua. Amal yang mendekatkan kita ke surga, amal yang paling utama, amal yang paling Allah cintai, dan tentu amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul di waktu asar seperti ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang targhib atau janji-janji Rasulullah fil iqamah, di dalam masalah iqamah, dan ancaman Rasulullah dari orang yang keluar dari masjid sesudah dikumandangkan azan tanpa ada halangan apapun. Apa yang dimaksud dengan orang yang keluar dari masjid? At-targhibu utawi janji, utawi ancaman, at-targhibu utawi ancaman minal khuruji saking metune, minal masjidi saking masjid, ba'dal azan sakwuse azan, sesudah azan, li ghairi udhrin tanpa ada halangan. Yang pertama adalah at-targhibu fil iqamah, janji-janji fil iqamah utawi janji-janji atau ganjaran fil iqamah sing hubungane dengan iqamah. Apa itu iqamah? Satu kalimat, rangkaian kalimat yang dibaca oleh muadzin sebelum dikumandangkan, sebelum dilaksanakan sholat jamaah, di mana iqamah itu adalah bacaannya separuh dari azan. Sekali lagi, iqamah itu adalah bacaannya adalah separuh dari azan. Allahu Akbar mestinya dibaca 4 kali, dibaca 2 kali. Syahadat mestinya dibaca 2 kali, dibaca 1 kali. Baik syahadat tauhid maupun syahadat Rasul mestinya dibaca 2 kali, dibaca 1 kali. Kemudian hayya 'alas shalah mestinya dibaca 2 kali, dibaca 1 kali. Dan kemudian ditambah dengan qad qamatis shalah dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan iqamah. Iqamah itu adalah ibarat orang, di dalam satu riwayat, iqamah itu adalah ibarat orang bertamu ke rumah, maka sebelum si tuan rumah itu membuka, maka iqamah itu sama dengan mengetuk pintu. Maka iqamah itu adalah sama dengan mengetuk pintu langit, dengan harapan bahwa sholat kita ini masuk sholat yang masyhudan, sholat yang disaksikan. Lah, berkaitan dengan iqamah itu, an Abi Hurairah wis kacerita sangka Abu Hurairah radhiyallahu, Allah muga-muga ngridoni an kanggo Abu Hurairah, kala ngucap sapa Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya nalikane den jumenengaken bisalah kan salat ada para syaitan, yang membuat setan itu terbirit-birit, yang membuat setan itu terbirit-birit, dan di situ walahu duratun hatta la yasma ta'dzin, sehingga di situ setan
terbirit-birit. Karena apa? Karena dia mendengar panggilan itu. Fa idza qudatil adzan wa idza qudatil adzan, ketika sudah selesai dikumandangkan adzan, aqbala, maka madeplah setan itu. Fa idza subiba adbara, dan jikalau kemudian saat itu, maka kemudian setan itu adalah lari terbirit-birit. Maka sebetulnya itu adalah bahwa idza subiba bis shalah, ketika dilakukan mau sholat, dan disitulah kemudian dibacakan iqamah, dikumandangkan iqamah, futihat abwabus sama, maka terbukalah pintu langit. Makanya ketika kita beriqamah itu sama dengan mengetuk pintu langit. Ketika sudah dibacakan, dikumandangkan iqamah, setelah dibacakan iqamah, maka terbukalah langit, futihat abwabus sama, maka dibukalah pintu-pintu langit. Wastujibat doa, dan kemudian doa itu diistijabahi. Apa itu? Dikabulkan. Makanya iqamah itu bagian dari sangat disunahkan atau disunah muakkad. Ketika kita sholatlah, itu kemudian dibacakan iqamah, dan ketika dibacakan iqamah itulah adalah tanda kita melakukan sholat berjamaah. Beda dengan sholat sendiri. Sekali lagi, beda dengan sholat sendiri. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain, yang tadi idza tuliba bis shalah, ketika diiqamah untuk melakukan sholat, futihat abwabus sama, maka terbukalah pintu langit, itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, sa'atani la turaddu ala da'in, sa'atani la turaddu ala da'in. Sa'atani adalah dua waktu. Sa'atan adalah dua waktu, la turaddu, tidak akan ditolak, ala da'in, in atase wong kang ndonga. Yang pertama adalah dakwatuhu hina tuqamus shalah, adalah doanya ketika dia menegakkan sholat. Ketika dia menegakkan sholat. Jadi ketika kita sholat, doa-doa yang kita baca di sholat itu tidak akan ditolak oleh Allah. Di mana doa kita ketika sholat? Yang paling monumental adalah, yang paling tercatat doa itu lengkap adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada 8 doa kita. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa di situ. Kalau kemudian merujuk pada dawuh Kanjeng Nabi, riwayat Imam Ibnu Hibban ini, fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya, maka doa itu adalah tidak akan ditolak oleh Allah. Rabbil firli, ampunilah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, wajburni, lapangkanlah diriku, warfa'ni, angkatlah derajatku, rabbil firli warhamni wajburni, warzuqni, anugerahkanlah rezeki, wa'afini, berilah kesehatan, wa'fu anni, maafkanlah, rabbi firli warhamni wajibun wa'fa'ni warzuqni wahdini, berilah petunjuk, rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni, berilah rezeki, wahdini, berilah petunjuk, wa'afini, berilah kesehatan, wa'fu anni, dan maafkanlah. Ada 8 permintaan. 8 permintaan ini kalau Allah mengabulkan, ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa buat kita, dan itu tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian wa fi saffi fisabilillah, di dalam barisan orang yang sedang berperang. Orang yang sedang berperang membela agama, ini adalah doa-doanya yang tidak akan ditolak oleh Allah. Orang yang bekerja untuk keluarganya mencari yang halal, itu juga di dalam barisan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang bekerja mencari yang halal,
itu sama dengan fisabilillah, di jalannya Allah. Orang menuntut ilmu itu ya juga di jalannya Allah. Orang yang bepergian untuk kebaikan itu juga di jalannya Allah. Musafir yang untuk kebaikan itu juga di jalannya Allah. Sehingga doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ini berkaitan dengan iqamah. Intinya bahwa iqamah itu adalah ibarat orang bertamu mengetuk dulu. Maka iqamah ini adalah mengetuk pintu langit sehingga pintu langit terbuka. Ketika pintu langit itu terbuka, maka doa orang yang sholat itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tarhibu minal khuruji minal masjidi. At-tarhibu utawi ancaman minal khuruji saking metu minal masjid saking masjid ba'dal adzan ing dalem sakwise adzan li ghairi udhrin tanpa ada halangan. Apa ancamannya? Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Abu Hurairah berkata, kharaja rajulun, keluarlah rajulun seorang laki-laki ba'dama sa'use iku adzana muadzin, sesudah muadzin mengumandangkan azan. Ada seorang laki-laki ada di satu tempat, kemudian ada muadzin sedang azan, kemudian laki-laki itu keluar. Ini hati-hati ketika kita ada di satu tempat dan kita mendengarkan azan itu, kita tidak melaksanakan panggilan azan itu, malah menjauh dari tempat azan itu. Faqala amma hadza qad asa, maka bersabdalah Rasulullah, amma hadza faqad asa. Maksudnya Abu Hurairah, faqala, maka berkatalah Abu Hurairah, amma hadza, inilah faqad asa, sungguh dia termasuk orang yang maksiat. Abul Qasim, menyulayani Abul Qasim. Siapakah Abul Qasim itu? Abul Qasim itu bapak Qasim, Rasulullah SAW. Maka dia ini termasuk orang yang membuat man aso itu adalah orang yang membuat setan itu bergembira. Wa haramahu min thawabi sholatil jamaah, dan disitulah yang kemudian setan yang gembira karena ada orang yang ada, kemudian dia meninggalkan orang yang adzan tadi, itu membuat setan itu bergembira. Tsumaqala, kemudian Rasulullah SAW amarona. Tsumaqala, kemudian berkatalah Abu Hurairah, amarona, merintahno na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, apa perintahnya Rasulullah? Qala, idza kuntum fil masjid, apabila kamu semua berada di dalam masjid. Sekali lagi, apabila kamu semua ada di dalam masjid, fanudiya, maka dipanggillah bisolah kelawan solat, fala yakhruj ahadukum, mongko ojo pisan-pisan metu sopo ahadukum salah siji sira. Misalkan saya ada di masjid seperti ini, padahal posisi saya adalah sebagai seorang mubaligh sedang ngaji di dalam masjid. Kemudian setelah selesai ngaji, kemudian adzanlah muadzin untuk tanda. Misalkan saya habis ngaji zuhur sampai asar, karena saya tergopoh-gopoh karena ada acara berikutnya, maka sampai asar begitu muadzin, misalkan Mas Wahyu adzan, Mas Hanafi adzan, kemudian saya meninggalkan adzan itu, maka inilah yang sesungguhnya lam yahruj, jangan sekali-kali salah satu di antara kamu itu keluar hatta yusolli, hingga kamu sholat. Jadi kalau kemudian kita tergesa-gesa, ya jangan kemudian kita menghabiskan sampai waktu
masuk sholat itu sehingga dikumandangkan azan, kalau memang tergesa-gesa karena ada acara, misalkan saya ngaji begitu ya, taruhlah saya ngaji habis zuhur, kemudian saya tergesa-gesa asar, saya harus ada di tempat, saya ngaji di tempat itu, maka supaya saya tidak kena dengan ancaman ini, maka saya harus menyelesaikan di jam 1:30 sehingga tidak sampai muadzin itu mengumandangkan azan. Atau saya ngaji habis maghrib lah, saya ngaji habis maghrib, karena habis isya itu saya harus ngaji di tempat yang lain juga, sehingga ketika isya dikumandangkan saya tetap meninggalkan majelis masjid itu atau musola itu guna saya mengejar tempat ngaji berikutnya, maka ini termasuk dalam hal itu. Kalau memang tergesa-gesa, ngajinya jangan sampai isya. Sebelum isya selesaikan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa ini amat dimurkai oleh Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la yasma'un nida fi masjidi hadza thumma yakhruju minhu illa li hajatin thumma la yarji'u ilaihi illa munafiq. La yasma ora krungu sapa wong annida ing adzan fil masjid hadza ing dalem masjid iki summa yakhruju mongko kari-kari metu sapa wong minhu saking masjid illa li hajatin kecuali untuk hajat. Hajat yang memang betul-betul mendesak. Apa itu? Qada'il hajat. Misalkan ini sudah mau sholat, tiba-tiba perut apa? Mules-mules begitu. Tiba-tiba perut mulus-mulus mencari kamar kecil, nggak ada, akhirnya keluar. Itu kan hajat. Kalau dipakai sholat tambah kebelet gitu. Tsumma la yarji, kemudian dia tidak kembali lagi ilahi ke masjid illa munafik, kecuali adalah munafik. Jadi ketika mendengar azan dan kemudian tidak segera untuk sholat di azan itu, ini yang kemudian dijadikan bahwa hanya orang yang munafik yang kemudian melakukan hal itu. Bahkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man adrakahul adzan, man sapane wong adraka kang nemu sapa man apa al adzan, man utawi sapane wong adraka kang nemu apa al adzanu adzan hu iman fil masjid yang dalam masjid, tsumma kharaja, kemudian dia keluar, tsumma kharaja mongko kali-kali metu sapa wong lam yahruj ora metu sapa wong li hajatin arai marang hajat wa huwa la yuridu raj'ah, kemudian dia tidak menginginkan kembali, fa huwa munafik, maka dia termasuk orang munafik. Maka inilah yang kemudian sesungguhnya ketika kita mendengarkan azan dan azan itu tidak kita penuhi, kita menghiraukan azan, maka ini yang akan menyebabkan hati kita ini, kata Rasulullah, yang pertama ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kemudian Imam Ibnu Majah, kemudian diperkuat oleh Imam Abu Dawud, maka semua itu ketika mendengarkan azan dan kemudian tidak memenuhi panggilan itu, maka itu akan menjadi catatan buat kita. Itu adalah termasuk menyebabkan kita menjadi orang yang munafik. Orang munafik itu di dalam riwayat yang lain itu tidak bisa masuk surga, dan dia itu antara surga dan neraka itu bainal al-manzil bainal manzilatain. Karena itulah mudah-mudahan kepatuhan kita saat ini di dalam rangka memenuhi panggilan Allah ini akan meneguhkan hati kita, meneguhkan iman kita, meneguhkan diri kita di dalam rangka mengejar ridha Allah atau mencari ridha Allah. Sehingga alhamdulillah walaupun hujan dan sekarang sudah mulai reda, kita bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kiranya ini yang dapat kita jadikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridha, hingga mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hidup kami ini adalah sangat singkat. Kelak kami akan meninggalkan dunia ini. Karena itulah ya Allah, tidak ada satupun yang kami bawa kecuali amal kami. Karena itulah ya Allah, bimbinglah hati kami, bimbinglah pikiran kami, bimbinglah jasad kami ini, jiwa raga kami ini untuk tetap menjadi hamba-hambamu yang muttaqin, hamba-hambamu yang mukminin, hamba-hambamu yang mukhlisin, hamba-hambamu yang muhsinin, hamba-hambamu yang abidin, hamba-hambamu yang qanitin, hamba-hambamu yang ahli kebajikan dan kebaikan. Dan selamatkanlah hidup dan kehidupan kami, hidup dan kehidupan istri kami, hidup dan kehidupan anak turun kami. Selamat dunia, selamat pula di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.